Ini adalah para petarung dan pejuangnya Demokrat dan AHY, Mas. Sekarang mereka akan menjadi petarung dan pejuangnya Anies AHY gitu. Saya kira ini adalah petanda baik untuk 2024 ke depan. Yang sama-sama kita cintai, hormati dan muliakan, sahabat kita, tokoh kita, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Mas AHY yang saya banggakan, dan kita ingat bagaimana dalam perjalanan pemerintahan ketika demokrasi dijaga, ketika institusi ditegakkan, ketika transparansi, good governance dipertahankan. Kami melihat Mas AHY meneruskan tradisi itu. Ya, dua sahabat lama, kebetulan salah satu sahabatnya sudah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh parpol sahabat kami juga, yaitu teman-teman di Nasdem gitu. Kan sebelum pertemuan ini kan juga memang Mas AHY dan Mas Anies kan juga sering sekali bertemu dan berdiskusi, hanya memang kebetulan tidak diekspos ke publik gitu ya. Namanya pertemuan sahabat kan santai dan nggak perlu juga di-update keluar kan gitu. Kami tentu menghormati itu ya, dan komunikasi empat pihak ya, mudah-mudahan PKS, Nasdem, Demokrat dan juga Pak Anies saat ini memang terus digencarkan, dan kami berpandangan bahwa silaturahim, saling mengunjungi, ya, atau disebutnya ta'aruf, kemudian saling memperkenalkan dengan para pengurus partai itu sangat baik ya, untuk membangun kepahaman. Ya, istilahnya silahkan saja publik yang menilai gitu loh Mbak, bagaimanapun. Tapi intinya kita jadi semakin dekat, Mas AHY sampaikan, karena bagaimanapun bukan lagi Mas AHY dan Mas Anies saja gitu, tetapi juga ini keluarga besar Demokrat juga semakin dekat dengan Mas Anies gitu. Jadi Pak Anies kemarin juga sudah menyampaikan pesan langsung ke Pak Presiden ya, bahwa beliau juga ingin silaturahim ke DPP PKS, silaturahim dengan para pengurus, dan saya kira welcome hingga menentukan kapan waktu yang tepat nanti untuk bisa silaturahim. Bisa jadi dalam waktu dekat atau nanti kita sesuaikan waktu bagi Pak Anies ketika hadir ke DPP atau ke acara DPP PKS. Begitu Mas Anies sampai, kami nggak menduga ada ribuan masyarakat dan juga kader kami nih Mbak dari berbagai daerah. Kan kami kan informasi ini kan baru sore kemarin ya, teman-teman juga baru tahu sore Sabtu atau sore atau siang sehari sebelumnya. Tapi ternyata kader itu bahkan ada yang dari Aceh gitu, dari luar Jawa ya, dan banyak yang dari Banten, dari Jawa Barat, kemudian dari Jakarta sendiri itu datang ke DPP gitu. Ya, ingin ikut menyambut. Nah, jadi dan menyambut ketika datang, tak tahu langsung teriak lah, yel-yel Anies AHY ya, namanya masyarakat, namanya kader punya aspirasi ya, kita dengarkan saja gitu Mbak. Saya kira bagi PKS ya, dengan melihat bahwa banyak yang berbondong-bondong ini magnet yang luar biasa Pak Anies ya, dan saya kira ini momentum lah ke depan, mudah-mudahan kita bisa bersinergi, berkolaborasi ke depan. Ya, tentu komunikasi kita jalankan, dan sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan Pak Anies ke Partai Demokrat ya, disambut hangat oleh Mas AHY. Bagi PKS ya, terkait dengan capres-cawapres ini, kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai. Jadi siapapun capres-cawapres yang kira-kira bisa berpotensi menang, dan yang kedua bisa menyelesaikan bangsa, dan yang ketiga bisa menyatukan seluruh elemen bangsa, tentu akan kami pilih, kita akan dukung ya. Jadi kami nanti mendorong calon mitra koalisi kami untuk bareng-bareng siapa menyiapkan capres-cawapres misalnya. Kalau kami melihat dari kemarin kan beritanya Demokrat mendorong Mas AHY, saya kira beliau memang sosok pemimpin yang memiliki track record kemarin bagaimana bisa membangun kebanggaan Partai Demokrat dan juga muda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran Partai Bintang Mersi itu, Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Anies mengatakan,
pertemuan ini baru silaturahmi awal. Dia memastikan, ke depan akan ada komunikasi lanjutan antara dirinya dengan AHY. Ini awalan yang baru karena kita sudah berjalan selama ini bersama-sama, kata Anies usai pertemuan di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat. Insya Allah nanti kita akan ada kelanjutannya dan harapannya kelanjutannya itu akan membuat arah untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik ke depan, tuturnya. Anies mengaku merasa terhormat dengan sambutan jajaran Partai Demokrat yang begitu hangat. Menurutnya, ini penanda bahwa dirinya dan Demokrat siap berjalan bersama ke depan. Orang nomor satu di ibu kota negara itu mengeklaim, keinginan dirinya untuk berjalan bersama Demokrat bukan datang dari kalangan atas, tetapi seluruh penjuru. Insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama, ujar Anies. Anies menyebut, kedekatan dirinya dengan AHY bukan hal baru. Ia mengaku sudah berinteraksi dengan AHY sejak putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut masih bertugas di TNI. Saat itu, Anies belum terjun ke politik dan masih aktif sebagai sivitas akademika kampus. Begitupun dengan jajaran Partai Demokrat lainnya. Menurut Anies, hubungan baiknya dengan partai pimpinan AHY tersebut sudah terjalin sangat lama. Karena interaksi panjang itu terbangun intimasi, terbangun trust. Ketika ada kepercayaan, ada kerekatan, maka perjalanan panjang bisa kita lewati bersama-sama, ucap Anies. Anies pun tak menyangkal bahwa pertemuannya dengan AHY dan jajaran Demokrat ini tak lepas dari langkah Partai Nasdem yang baru-baru ini mendeklarasikan dirinya sebagai capres. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, itu berharap, ke depan, silaturahmi antara dirinya, Nasdem, dan Demokrat juga bisa meluas ke Partai Keadilan Sejahtera. Insya Allah nanti percakapan juga meluas dengan PKS yang mudah-mudahan nanti membangun sebuah aliran baru di dalam kita membangun Indonesia yang lebih baik, tutur Anies. Sebagaimana diketahui, Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem untuk pemilu 2024 pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta tersebut dipilih sebagai satu dari 3 bakal capres yang digadang-gadang Nasdem. Selain Anies, Nasdem semula juga menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari 3 nama, Anies akhirnya dipilih menjadi bakal capres definitif lantaran dinilai sebagai sosok terbaik. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Mengapa tidak yang terbaik? Kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin. Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan orang nomor 1 di DKI itu untuk bergabung menjadi kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri.